Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian yang berkaitan dengan hukukul walidain, ya, yaitu hak-hak kedua orang tua terhadap anaknya, yang saya ambil dari kitab karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau memiliki kumpulan tulisan. Di antara kumpulan-kumpulan tulisan itu terdapat tulisan yang membicarakan tentang hukukul walidain, yaitu hak-hak kedua orang tua alal walad terhadap anak. Mengapa kita sering membicarakan tentang hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua terhadap anak? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hak kedua orang tua terhadap anaknya adalah hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang penuntut ilmu, di mana seorang penuntut ilmu dituntut untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah dia ketahui. Di antaranya adalah dia dituntut untuk senantiasa memperlihatkan bakti dan kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Kita mengetahui bahwa perbuatan baik kepada kedua orang tua kedudukannya adalah setelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah menetapkan, memerintahkan, mewasiatkan, memutuskan agar kalian semua tidaklah beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau menguraikan berbagai bentuk perbuatan baik, berbagai bentuk bakti seorang anak yang sepatutnya dia lakukan terhadap kedua orang tuanya. Ini penting bagi kita karena kita dituntut untuk berbakti setiap saat kepada orang tua kita. Di antara hak kedua orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, "Iza aradta an-najaha fid dunya wal akhirah fa'mal bil wasaya al-atiyah." Kata beliau, apabila kamu ingin an-najah, yaitu keberhasilan, kesuksesan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fa'mal bil wasayal atiyah, maka kamu lakukanlah wasiat-wasiat yang berikut ini. Jadi jika kita ingin meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan siapa di antara kita yang tidak ingin meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Fa'mal bil wasayal atiyah, maka lakukanlah wasiat-wasiat yang berikut terkait dengan hak-hak kedua orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, khatib walidaika bi adabin. Ya, berbicaralah dengan kedua orang tuamu dengan adab. Ini yang pertama. Seorang anak mesti berbicara dengan kedua orang tuanya dengan penuh adab. Dalil yang memerintahkan hal tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fala taqul lahuma uff." Ya, janganlah kamu mengatakan uff. Ya, uff itu dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang paling rendah untuk mengungkapkan rasa bosan, rasa kesal di dalam diri seseorang. Mengucapkan uff terhadap kedua orang tua kita itu saja dilarang oleh agama kita, apalagi yang lebih dari hal itu. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, menghardik kedua orang tuamu, ya. Apalagi ketika kedua orang tua sudah besar, sudah tua. Banyak anak-anak yang tidak bersabar dalam baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ya dia membentak kedua orang tuanya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan dan termasuk dosa besar. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Kemudian kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah olehmu kepada keduanya ucapan yang mulia. Jadi wasiat yang pertama dalam bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah hendaklah dia berbicara dengan kedua orang tuanya dengan penuh adab, dengan penuh sopan. Ya, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, yang menyakitkan, apalagi sampai membentak, menghardik kedua orang tua. Yang kedua, ati' walidaika daiman fi ghairi maksiatin. Ya, taatlah, patuhlah terhadap kedua orang tuamu daiman, selama-lamanya, fi ghairi maksiatin, selama bukan berupa maksiat. Ini wasiat yang kedua terkait hak-hak kedua orang tua, yaitu hendaknya seorang anak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya, dan itu daiman, terus-menerus, bukan hanya dalam satu waktu, tidak di waktu yang lain, tidak, tapi dia setiap waktu. Kita wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua fi ghairi maksiatin, selama bukan diperintah untuk melakukan maksiat. Selama kedua orang tua tidak memerintahkan melakukan maksiat, maka anak wajib mematuhinya dan dia sanggup untuk melakukannya.
Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta. Kalau ya kedua orang tua memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla, maka anak tidak boleh mematuhi perintah keduanya. Tetapi jika kedua orang tua memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, yang mubah, yang sunnah, ataupun perbuatan yang wajib hukumnya untuk dikerjakan, seperti kedua orang tua memerintahkan untuk mengerjakan sholat, maka anak wajib untuk mematuhinya. Betapa banyak kita lihat anak-anak yang tidak mau melaksanakan perintah kedua orang tuanya, disuruh mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi dia tidak mau melaksanakannya. Disuruh belajar dia malas, ya disuruh sholat dia malas, ya disuruh membantu orang tuanya dia malas, bahkan dimintai tolong oleh orang tuanya pergi membeli sesuatu dia malas. Seharusnya seorang anak ya yang muslim dia mesti mematuhi perintah kedua orang tuanya selama yang diperintah bukan maksiat. Ya, jangan malas. Buang rasa malas dari diri kita dalam mengerjakan perintah kedua orang tua kita. Yang ketiga, talattaf biwalidaika. Berlemah lembutlah dengan kedua orang tuamu. Berlemah lembutlah dengan kedua orang tuamu. Jangan kasar, jangan arogan, jangan sombong dengan kedua orang tua kita. Wala ta'bis biwajhihima. Jangan cemberut di depan mata, di depan wajah keduanya. Ya, berlemah lembutlah dalam berbicara, berlemah lembutlah dalam bersikap. Ya, buatlah kedua orang tua kita senang, gembira. Ya, jangan membuatnya kecewa. Ya, dan jangan menampakkan muka yang masam, yang cemberut di hadapan kedua orang tua. Pasti orang tua berpikir, ya, bahkan membuat keduanya bingung kalau anaknya cemberut, kalau anaknya bersedih. Oleh sebab itu, seorang anak mesti berlemah lembut kepada kedua orang tuanya, mesti memperlihatkan muka yang ceria. Ya, bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kita tersenyum? Tawassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, apalagi di hadapan kedua orang tua kita. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan kamu mengabaikan, menyepelekan perbuatan baik sama sekali. Walau antal akhaka biwajhin talq. Walaupun bertemu dengan saudara seagama lalu kita memperlihatkan muka yang ceria, itu kepada sama muslim, apalagi kepada kedua orang tua. Jangan memperlihatkan muka yang cemberut. Wala tuhdikin nazara ilaihima ghadiban. Jangan pula membelalakkan mata ya dalam keadaan marah kepada keduanya. Jangan memelototkan mata, membelalakkan mata seperti mau menelan kedua orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang takut dengan anaknya. Ada orang tua zaman kita sekarang ini yang takut kepada anaknya, takut anaknya marah. Ya, ini ciri-ciri anak yang durhaka ya. Dimana kalau dia ngomong dia enggak memperhatikan perasaan kedua orang tuanya. Dimana kalau dia datang mukanya muka seram, muka yang menakutkan. Bahkan ya ada yang memelototkan matanya kepada ibunya, kepada bapaknya, sehingga bapaknya atau ibunya takut. Ya, pada zaman sekarang ini hal itu disebabkan oleh karena ya kurangnya pengetahuan agama seorang anak. Ya, kemudian juga hak orang tua yang berikutnya, hafiz ala sum'ati walidai. Ya, jagalah nama baik kedua orang tuamu. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kita direndahkan oleh orang lain. Ya, kita harus jaga nama baik orang tua kita. Jangan melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan kriminal, tindakan pelanggaran hukum. Di mana kalau orang tahu kita yang melakukannya, dia katakan, bukankah si fulan itu anak orang baik? Kenapa anaknya melakukan seperti itu? Ya, maka kita sebagai anak jaga nama baik yang telah dibangun oleh orang tua kita. Jangan sampai kita merusak ya nama baik kedua orang tua kita. Jangan sampai kita merusak citra kedua orang tua kita. Orang tua kita orang yang soleh, soleha. Jagalah nama baik kedua orang tua kita tersebut. Ya. Wa syarafihima, dan juga kemuliaan keduanya. Wa malihima, dan juga harta keduanya. Jaga kemuliaan orang tua kita. Jaga nama baik kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita direndahkan oleh orang lain karena punya anak seperti kita yang kelakuannya kurang baik. Dan juga jaga harta kedua orang tua kita. Banyak anak yang diberikan oleh orang tuanya harta benda, mobil, motor, handphone, sepatu, baju yang mungkin harganya mahal, tapi tidak dijaga dengan baik. Ya, ditaruh di sembarang tempat, letakkan di sembarang tempat. Ketika dia mencari sudah nggak ketemu, sudah hilang. Padahal orang tua ya membelinya dengan susah payah, membelinya dengan bekerja yang keras terlebih dahulu. Padahal anak wajib menjaga harta kedua orang tuanya.
Begitu juga misalnya kalau orang tua memberikan uang kepada anaknya, belikan kepada yang halal. Jangan dibelikan rokok, jangan dibelikan hal-hal yang diharamkan. Ya, apa amanah orang tua terkait uang? Ya, dijaga, ditunaikan. Ya, jaga harta kedua orang tua, jangan disia-siakan. Karena mencari harta bukanlah perkara yang mudah. Dan kalian akan merasakan nanti ketika sudah dewasa bagaimana susahnya mencari uang. Ya, oleh sebab itu jangan dihambur-hamburkan, jangan disia-siakan harta yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Wala ta'khudz syai'an biduni iznihima, dan jangan ambil sesuatu dari harta keduanya tanpa izin keduanya. Jangan mengambil harta orang tua kita, ngambil uang orang tua kita, ya. Nanti terbiasa ngambil uang orang tua, kemudian nanti terbiasa ngambil uang orang lain, akhirnya ya tumbuhlah kebiasaan mencuri. Itu tidak dibolehkan. Ya, kalau mau ngambil atau meminta kepada orang tua, ya mohon izin dulu. Kalau diizinkan silahkan, kalau tidak, ya tahan diri agar tidak menjadi kebiasaan mengambil-ngambil sesuatu. Ya, itu hak orang tua selanjutnya. Jaga nama baik orang tua, jaga kemuliaannya, jaga hartanya, dan jangan mengambil harta orang tua kita ya tanpa izin keduanya. Jangan memakai barang kedua orang tua kita tanpa izin keduanya. Orang tua punya motor, punya mobil di rumah, ya kalau kita perlu memakainya perlu izin. Jangan ngambil diam-diam kemudian dipakai. Ya, selanjutnya apa? Ya'mal ma yasurruhuma walau min ghairi amrihima. Kerjakan apa yang menggembirakan kedua orang tua kita. Kerjakan apa yang membuat gembira kedua orang tua kita. Misalnya kita di rumah, ya bantu kedua orang tua kita. Ya, bantu merapikan tempat tidur kita, merapikan buku-buku, merapikan sepatu. Kalau bisa ngepel lantai, ya bantu pel lantai, yang merapikan baju di lemari. Buat yang membuat orang tua kita gembira. Jangan membuat orang tua kita melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita menjadi sedih. Ya'mal ma yasurruhuma. Kerjakan apa yang membuat gembira keduanya. Walau min ghairi amrihima. Walaupun tanpa diperintah oleh keduanya. Walaupun tanpa diperintah oleh keduanya. Sesekali kita bantu ya orang tua kita, ya meringankan pekerjaannya, itu akan membuat gembira hati ibu dan bapak kita. Bukankah yang memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim itu ibadah yang utama? Ya, contohnya apa? Amal yang menggembirakan, pekerjaan yang menggembirakan orang tua. Kal khidmah, membantu orang tua. Wa syira'il lawazim, juga memberi kebutuhan-kebutuhan, membeli kebutuhan-kebutuhan rumah. Ya, di rumah butuh apa? Butuh garam, butuh bumbu yang perlu dibeli di warung di mana. Ya, kalianlah yang pergi membelinya. Terutama yang laki-laki, jangan berat tangan. Ya, cuma duduk aja. Jangan diserahkan kepada, kalau di rumahnya ada pembantu rumah tangga ART, semuanya menjadi pekerjaan ART, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, coba diringankan tangannya untuk membantu kedua orang tua. Ya, seperti juga wasyira'ul lawazim, memberi kebutuhan-kebutuhan rumah, mungkin di dapur atau apalah yang dibutuhkan. Kemudian juga di antara yang menggembirakan orang tua apa? Wal ijtihad fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, kita zaman sekarang ini, kita mungkin belum bisa memberikan uang kepada kedua orang tua, belum bisa transfer ke rekening kedua orang tua, belum bisa karena belum bekerja. Apa yang bisa kita lakukan untuk menggembirakan kedua orang tua kita? Yaitu apa? Membantu melakukan sesuatu yang menyenangkan kedua orang tua, kemudian membeli hal-hal yang dibutuhkan di rumah. Ya, jangan berat tangan untuk pergi keluar rumah untuk beli sesuatu, ataupun dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, jangan malas menuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu sehingga orang tua menjadi gembira, ya senang hatinya melihat anaknya, ya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan ingatlah bahwa ilmu tidak diperoleh dengan bersantai-santai. Yahya bin Abi Katsir mengatakan lan tanalul ilma birahatil jism. Ya, kalian tidak akan memperoleh ilmu dengan bersantai-santai. Banyak anak-anak yang bersantai-santai, akhirnya tidak dapat apa-apa. Waktu terus berlalu, dia tamat sekolah, tapi ilmu yang dia dapatkan sedikit dibandingkan dengan teman-temannya yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang teratur, yang disiplin. Dia akan memperoleh banyak ilmu. Ya, ilmu ya diperoleh dengan bersungguh-sungguh. Ya, sebagaimana ulama salaf terdahulu, seorang alim besar ditanya, wahai imam, bagaimana engkau memperoleh ilmu yang demikian luas? Kata beliau apa? Bil misbah wal julusu ila sabah. Saya berhasil menuntut ilmu itu dengan menyalakan lampu.
ya semalam suntuk. Wal julusu ila sabah, dan juga dengan duduk menelaah kitab-kitab sampai kapan? Sampai waktu pagi. Ya, itu kita nggak perlu zaman sekarang ini begadang sampai pagi. Tapi ya apa namanya, di bawah daripada itu sudah cukup bagi kita pengorbanannya dalam menuntut ilmu. Kemudian juga syawirhuma fi a'malika kulliha. Mintalah pendapat kedua orang tuamu dalam semua pekerjaan-pekerjaanmu. Jangan memutuskan sendiri. Minta pandangan ibu kita, minta pandangan bapak kita, karena mereka orang yang lebih berpengalaman, ya, orang yang lebih mengerti tentang kehidupan, orang yang lebih mengerti ya tentang menghadapi, memutuskan suatu masalah, dan orang yang lebih banyak memakan asam garam kehidupan ini. Jangan memutuskan sesuatu ya dengan keputusan sendiri tanpa ya mengajak orang tua bermusyawarah. Syawirhuma fi a'malika kulliyah. Banyak anak-anak yang pandai-pandai memutuskan sesuatu, ternyata akibatnya buruk, dan dia direportkan adalah kedua orang tuanya. Wa atazir lahuma iza turirta lil mukhalafa. Dan jelaskan, nampakkan uzurmu jika kamu terpaksa menyelisihi pendapat keduanya. Ya, kita minta pendapat kedua orang tua kita, apapun pandangannya kita dengarkan. Dan namun ternyata ada hal yang kita harus terpaksa berbeda dengan kedua orang tua kita, maka kita jelaskan secara baik-baik ya, di dalam apa namanya perjumpaan atau pertemuan keluarga, kita jelaskan secara baik-baik dengan lemah lembut alasan kita berbeda pendapat dengan kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, ajib nida'ahuma musri'an biwajhin mubtasim. Ya, penuhi seruan keduanya dengan cepat, dengan wajah yang tersenyum. Kalau orang tua kita manggil, ya segera disauti. Jangan diam aja padahal dia ada. Dia di kamar, orang tuanya manggil-manggil 3 kali, 4 kali, 5 kali, enggak dijawab karena dia kesal. Dia diam aja, pura-pura enggak dengar. Ya, seorang anak yang soleh ketika dipanggil oleh orang tuanya, dia segera menjawab. Dia menjawab bukan dengan wajah yang kesal, tapi dengan biwajhin mubtasim, dengan wajah yang tersenyum. Ini anak yang soleh yang luar biasa, yang menggembirakan hati kedua orang tuanya. Jangan ya apa namanya datangnya lambat, dipanggil oleh kedua orang tuanya, kemudian kakinya dihentakkan ke tanah ya sebagai rasa kesalnya. Ini bukanlah anak yang soleh seperti itu. Ya, qailan na'am ya abi, na'am ya ummi, na'am ya abi, dengan mengatakan iya wahai ummi, iya wahai abi. Ya, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Dia kalau dipanggil oleh kedua orang tuanya, dia segera datang, ya, dengan wajah yang penuh dengan senyum, dengan mengatakan iya ibu, iya ayah, dan seterusnya. Ya, ingatlah diriwayatkan dari Rasulullah SAW kisah Juraij. Ya, di situ terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil terkait dengan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Kemudian selanjutnya, akrim sadiqahuma, muliakanlah teman-teman keduanya. Dulu bapak kita, ibu kita selama hidup, ya, keduanya memiliki teman-teman, memiliki sahabat-sahabat yang baik. Ketika orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan dilupakan teman-teman baik bapak dan ibu kita. Mereka adalah orang-orang yang mengenang kebaikan-kebaikan ibu dan bapak kita. Jangan dilupakan orang tersebut. Muliakanlah ya teman-teman keduanya. Wa aqriba'ahuma, muliakan juga karib kerabatnya. Ya, kita punya karib kerabat, tante, bibi, paman, ya, dari pihak ayah, dari pihak ibu. Ketika orang tua kita sudah tiada, orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan karib kerabat kita dari pihak bapak dan pihak ibu. Ya, tetap muliakan mereka. Fi hayatihima wa ba'da mautihima, baik ketika orang tua kita hidup maupun setelah keduanya meninggal dunia. Jangan menjadi anak yang ya tidak bisa berlaku sopan terhadap ya karib kerabat ataupun terhadap teman-teman ibu dan bapak kita. Yang malu siapa kalau kita tidak berlaku sopan? Yang malu adalah ibu bapak kita. Seolah-olah mereka tidak mendidik anaknya untuk bersopan santun. Oleh sebab itu muliakan yang teman ibu dan bapak kita. Muliakanlah karib kerabat ibu dan bapak kita. Kalau ibu bapak kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, siapakah yang akan memperhatikan kita? Siapakah yang akan mengarahkan kita, mendidik kita? Tidak lain adalah karib kerabat kita, mungkin paman, mungkin bibi, mungkin nenek, mungkin kakek. Oleh sebab itu mereka wajib kita hormati.
Sebagaimana Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika berangkat dari Madinah ke Makkah, dalam perjalanan beliau membawa onta dan membawa keledai. Kalau sudah capek naik onta, beliau pindah naik keledai. Dan dalam perjalanan dia bertemu seorang Arabi. Arabi adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman. Lalu Ibnu Umar mengasihkan, memberikan keledai kepada Arabi tersebut. Dan saat itu Ibnu Umar punya selendang yang diikatkan di kepalanya. Ya. Dan selendang tersebut diberikan kepada Arabi. Ditanya oleh sahabat Ibnu Umar, kenapa engkau lakukan hal seperti itu? Orang Arabi enggak perlu hal yang mewah seperti itu. Kendaraan keledai waktu itu cukup mahal harganya. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya bapak dari orang Arabi itu adalah sahabatnya Umar bin Khattab, sahabatnya ayah Abdullah bin Umar. Demikian para sahabat memuliakan teman-teman teman-teman bapak dan ibu mereka. Kemudian selanjutnya, la tujadilhuma. Jangan mendebat kedua orang tua kita. Jangan mendebat kedua orang tua kita. Ya, ketika zaman sekarang ini anak selalu ya mendebat kedua orang tuanya, selalu membantah, ya selalu menyanggah apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Itu bukanlah adab yang baik seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Wala tukhattihuma, jangan menyalahkan keduanya. Seorang anak yang soleh, yang solehah tidak mendebat kedua orang tuanya, tidak menyalahkan kedua orang tuanya. Wahawil biadabin an tubayyina lahum as-sawaba, dan cobalah dengan penuh adab menjelaskan kepada keduanya as-sawaba, yaitu kebenaran. Jika orang tua kita orang tua manusia biasa, ya kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam bersalah dan setiap yang bersalah itu yang paling baik adalah yang bertobat. Memang orang tua kita adalah manusia biasa, ya. Tetapi ketika ada kesalahan keduanya, kalau kita harus menjelaskan yang benar, maka jelaskanlah dengan penuh adab, dengan penuh tawadhu, dengan penuh kasih sayang. Jangan dibilang, ya mama nggak tahu, mama hidup di zaman yang beda dengan zaman mama dulu, mama kurang gaul dan seterusnya, yang membuat hati kedua orang tua kita sakit. Ya, kalau perlu menjelaskan, jelaskan dengan penuh kesopanan. Jangan mendebat, jangan menyalahkan kedua orang tua kita. La tu'anidhuma, jangan menyelisihi keduanya. Jangan menyelisihi keduanya. Orang tua kita ya memutuskan sesuatu, jangan menyanggah, jangan membantah. Ya, ikuti saja. Insya Allah itu adalah kebaikan bagi kita semua. Banyak anak-anak yang menyalahkan kedua orang tuanya. Ya, diputuskan oleh orang tuanya, kamu sekolah di sini, pertimbangannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi anak menyalahkan kedua orang tuanya. Ya, bahkan tidak mau belajar. Karena bukan di situ kemauannya, padahal orang tua pasti punya alasan untuk menyekolahkan suatu anak di suatu tempat. Ya, la tu'anidhuma, jangan menyelisihi keduanya, jangan menyalahkan keduanya. Wala tarfa' sautaka 'alaihima, dan jangan tinggikan suaramu di atas suara keduanya. Kalau berbicara jangan sampai suara anak ya lebih tinggi daripada suara kedua orang tuanya. Apalagi kalau sedang berdebat, berbantahan, jangan sampai suara anak lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita. Ingatlah bahwa kita bisa menjadi seperti ini saat sekarang ini, sehat, kuat, punya pakaian, punya makanan, punya uang, bisa sekolah. Itu adalah karena jasa kedua orang tua kita. Jangan dilupakan hal itu. Ya, maka janganlah kita ya menjadi orang yang dalam bahasa Arab disebut dengan nukranul jamil, yaitu melupakan jasa-jasa baik seseorang. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih besar jasanya kepada seseorang melebihi besarnya jasa orang tua terhadap anaknya. Dan tidak ada di dunia ini seseorang yang ingin orang lain lebih daripada dia, kecuali orang tua kita. Orang tua kita ingin anaknya lebih daripada dia. Ya, dalam segi ilmu, dalam segi kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, jangan mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita. Wa ansit li hadithihima, dan dengarkan pembicaraan keduanya. Kalau orang tua kita lagi ngomong, ya dengarkan. Jangan sambil main HP. Ya, jangan sambil melakukan hal-hal yang lain yang membuat orang tua yang merasa tidak dihargai. Dengarkan ya pembicaraan dan kata-kata kedua orang tua kita. Ya, wa ta'addab ma'ahuma, dan jagalah adab terhadap keduanya. Wala tuz'ij ahada ikhwanika ikraman liwalidayka, dan jangan ganggu salah satu dari teman saudara-saudaramu karena demi memuliakan kedua orang tuamu. Ya, itulah anak yang baik, tidak menyelisihi kedua orang tua,
tidak mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara kedua orang tuanya, beradab dengan kedua orang tuanya, ya. Kemudian juga tidak mengganggu saudara-saudaranya. Ya, punya kakak, punya adik, adik perempuan, adik laki-laki yang sepatutnya dikasihi, jangan diganggu demi menenangkan hati kedua orang tua kita. Terkadang orang tua pergi pagi pulang malam, ya, bekerja capek, ya, sampai di rumah anaknya yang lebih besar gangguin adiknya terus menerus sampai nangis, dan itu membuat orang tua yang menjadi stres, mungkin timbul kemarahannya, naik kemarahannya dan seterusnya. Ya, anak yang lebih besar mestinya mengasihi adiknya yang lebih kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tidak termasuk di antara kami orang yang tidak memuliakan yang lebih dewasa dari dia dan mengasihi orang yang lebih kecil dari dia. Orang yang tidak memuliakan yang lebih besar dari dia, orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari dia, tidak termasuk golongan kami. Ini ancaman dari Rasulullah SAW untuk memuliakan yang lebih tua dan mengasihi yang lebih kecil. Kemudian inhad ila walidaika iza dakhala alaika wa qabbil ra'sahuma. Ya, berdirilah untuk menyambut kedua orang tuamu. Ketika orang tua kita dari luar, ya sambut orang tua kita yang sudah menghabiskan tenaganya, ya, untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Sambut kedua orang tua kita. Jangan kadang-kadang orang tua mau masuk rumah, anaknya cuek, mungkin main HP, nonton TV, ya cuek aja, seperti tidak ada terjadi apa-apa saja. Itu bukanlah akhlak seorang anak yang saleh. Anak yang saleh itu berharap orang tuanya, ya, segera pulang, ya, kalau keduanya sedang di luar, ya. Wa qabbil ra'sahuma, dan ciumlah kepala kedua orang tuamu. Ya, mungkin kalau di negeri kita cium tangan kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita datang dari luar, ya, maka sambut keduanya dan ciumlah tangan keduanya. Sa'id ummaka fil bait. Selanjutnya, bantulah ibumu di rumah. Bantu di rumah, mungkin nyapu, ya, mungkin bantu di dapur bagi yang perempuan, mungkin ya apa saja yang bisa kita bantu, ya bantu, ya. Ibu kita di rumah 24 jam, dia lebih dulu bangun daripada kita dan dia yang paling terakhir tidur. Ya, pekerjaannya banyak. Jangan dianggap orang tua kita yang ibu kita nggak bekerja. Pekerjaannya terus-menerus banyak di rumah. Ya, masak, mencuci, ya, menjagain anak, ya, menyetrika dan seterusnya pekerjaannya. Maka bantulah, apalagi yang sudah dewasa, mungkin di SMP yang sudah banyak pekerjaan yang bisa dia bantu, ya bantu. Jangan hanya diam di rumah, ya. Bantu kedua orang tua kita, bantu ibu kita. Sa'id ummaka fil bait. Tolonglah ibumu di rumah. Wala tata'akhkhar an musa'adati abika fi amalihi. Dan janganlah kamu yang malas menolong bapakmu dalam pekerjaannya. Kalau ada bapak kita yang memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan bantuannya, kita bantu. Orang tua kita dagang, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, bantu. Jangan dibiarkan saja orang tua kita susah payah. Ya bantu meringankan, ya, kesusahan orang tua kita sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Kemudian selanjutnya, la tusafir iza lam ya'zana laka. Janganlah kamu bepergian kalau keduanya tidak mengizinkan. Kalau keduanya tidak mengizinkan, kita ingin pergi ke suatu daerah, ya, kalau orang tua kita tidak izinkan, jangan pergi, ya. Walau li amrin ham, walaupun karena urusan yang penting, kalau orang tua tidak izinkan, jangan pergi, walaupun karena urusan penting, ya. Ingatlah, ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk diikutkan dalam jihad. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat tersebut menjawab, ya. Rasulullah SAW, ya, kemudian memerintahkan sahabat tersebut untuk pulang dan berbakti kepada kedua orang keduanya. Fafihima fajahid, kata Rasulullah. Tetap kamu tinggal bersama kedua orang tuamu dan berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Kalau ada urusan yang kita ingin selesaikan, orang tua kita tidak mengizinkan karena ada alasannya, ya, maka kita tidak boleh pergi. Ya. Fa in turirta fa'tazilahum. Jika kita terpaksa harus pergi, maka sampaikanlah permohonan maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan ngambek, jangan pergi aja tanpa diizinkan oleh orang tua. Jelaskan alasannya sehingga kita harus pergi. Wala taqta rasailaka anhuma. Dan jangan putuskan komunikasi dengan keduanya. Ya kadang-kadang begitu, dia anak ada yang
ingin pergi ke suatu tempat, dilarang oleh orang tuanya, mungkin karena nggak ada uang, mungkin karena belum tepat waktunya, dan alasan-alasan yang lain. Lalu anak tersebut tetap memaksakan diri pergi, lalu dia tidak berkomunikasi dengan bapaknya, dengan ibunya dalam waktu yang lama. Itu bukanlah adab yang baik ya dari seorang anak. Kemudian la tadkhul alaihima biduni izdin. Janganlah masuk ya ke kamar orang tua tanpa izin, nggak boleh. Seorang anak dilarang ya untuk masuk ke kamar kedua orang tuanya tanpa izin. Orang tua kita punya privasi. Maka kalau ingin masuk ke kamar kedua orang tua, maka harus dengan izin. Ketuk pintu, kasih salam. Kalau tidak diizinkan, jangan memaksa masuk. Apalagi kalau kita ini sudah remaja, ya. Wala siyama waqti naumihima wa rahatihima. Apalagi di waktu tidur dan beristirahat keduanya. Jangan diganggu orang tua kita. Dia keduanya lagi beristirahat, lagi tidur mungkin. Jangan maksa masuk, ya. Karena ya orang tua kita juga memerlukan waktu istirahat, memerlukan waktu yang cukup untuk tidur. Kemudian selanjutnya, la tatanawal ta'aman qablahuma. Jangan mengambil makanan sebelum keduanya. Wa akrimhuma fit ta'ami wasyarab. Dan muliakanlah keduanya ketika makan dan minum. Nah, ini adab selanjutnya yang patut diperhatikan oleh seorang anak. Ketika kita makan dengan bapak kita, dengan ibu kita, jangan seorang anak ya menampakkan ketidaksopanan. Yang ngambil makanan, orang tuanya belum ngambil, dia sudah ngambil. Ya, orang tuanya ya belum minum, dia sudah habiskan dan seterusnya. Harusnya kalau kita makan bersama kedua orang tua kita, ya, maka jangan ngambil makanan sebelum keduanya ngambil. Utamakan kedua orang tua dulu, ya. Utamakan kedua orang tua dulu mengambil makanan, kemudian baru kita yang mengambil. Ya. Kemudian ingatlah di zaman dahulu ada seorang salaf, dia tidak mau makan ya bersama kedua orang tuanya. Kenapa? Dia khawatir jangan sampai mata ibu saya tertuju kepada suatu makanan, menginginkan suatu makanan, dan tangan saya lebih cepat mengambil makanan tersebut. Hal itu saja dia khawatir, sehingga dia menghindari untuk makan bersama kedua orang tuanya. Bukan karena dia gak suka, tapi karena khawatir durhaka dalam hal makanan kepada kedua orang tuanya. Ya, itu penting bagi anak. Ketika dia mengambil makanan, jangan ngambil makanan sebelum ibu kita ngambil, sebelum bapak kita mengambil. Terkadang seorang anak yang penting perutnya, ya banyak seperti itu zaman sekarang. Yang penting perutnya kenyang, yang penting perutnya terisi, bapak ibunya mau makan atau tidak, dia nggak peduli. Ya harusnya seorang anak, apalagi yang santri, yang soleh, yang soleha, dia dahulukan kedua orang tuanya. Ya, dia kalau perlu dia yang mengambilkan untuk bapaknya, masya Allah, dan dia mengambilkan untuk ibunya makanan. Kemudian muliakanlah kedua orang tua kita dalam hal makanan dan minuman. Kalau kita lagi makan, orang tua kita datang misalnya, ditawari, ayah sudah makan, ayah mau makan, ibu mau makan, dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya, la takzib alaihima. Jangan bohong kepada kedua orang tua. Jangan berbohong. Betapa banyak zaman sekarang ini anak yang berbohong kepada kedua orang tua. Sudah belajar abang, sudah belajar kak, bilang udah, padahal dia main HP. Ya. Bahkan ada yang bohong kepada orang tuanya, berangkat dari rumah ke sekolah kata ceritanya, tapi nggak sampai ke sekolah, dia pergi ke tempat yang lain. Dan begitu banyak kebohongan anak terhadap kedua orang tuanya. Ini adalah hal yang dilarang dan dosa besar. Kemudian ya, la takzib alaihima, jangan bohong kepada keduanya. Ya. Wala talumhuma, dan janganlah mencela kedua orang tua. Iza amila amalan la yu'jibuka, jika keduanya melakukan pekerjaan yang tidak kamu sukai. Ya. Pertama, jangan bohong kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa. Ya, bohong itu dosa. Kata Rasulullah SAW, ya, iya kawal kazib, jauhilah oleh kamu sekalian bohong. Ya, jangan bohong. Ya, bohong kepada manusia saja tercela, apalagi bohong kepada kedua orang tua. Kemudian jangan mencela kedua orang tua kita ketika keduanya melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai, orang tua kita adalah manusia biasa. Terkadang juga terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, jangan dicela habis-habisan. Jangan disalahkan habis-habisan kedua orang tua kita. Mereka juga manusia. Ya. Misalnya seorang anak sudah mengerti sunnah Rasulullah SAW. Ternyata orang tuanya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai
bid'ah, lalu orang anak menyalahkan orang tuanya, ya, menyalahkan orang tuanya dengan dengan ucapan-ucapan yang kurang baik, kurang sopan. Ini tidak dibolehkan. Kita terangkan yang benar bagaimana, ya, kepada kedua orang tua kita, dan jangan terburu-buru, ya, memaksa kedua orang tua kita itu untuk mengikuti, ya, sunnah ini. Bersabar dalam mendakwahi keduanya. Seorang anak, ya, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimanapun keadaan kedua orang tua, dia muslim, dia dia pelaku bid'ah, hatta kedua orang tuanya kafir, selama tidak diperintahkan melakukan kesyirikan, seorang anak tetap diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, la tufaddil zaujataka aw waladaka alaihim. Jangan mengistimewakan istri atau anak atas kedua orang tua, apalagi orang tua kita sudah tua, sudah berumur, sudah uzur, ya, sudah lansia, di mana mereka perlu bantuan, perlu khidmah dari kita semua. Sementara, ya, anak kita juga sudah bisa, ya, mengurus keperluannya sendiri. Saat itu janganlah kita mengistimewakan istri ataupun anak daripada kedua orang tua kita, ya. Watlub rida'ahuma, dan carilah keridaan keduanya qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Mintalah keridaan kedua orang tua kita, ya, buatlah orang tua kita ridha dengan kita, sebagaimana dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Nomor satu, ridha kedua orang tua kita, ya. Waridallah fi ridal walidain, keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua. Wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Kemurkaan kedua orang tua. Selanjutnya, la tajlis fi makanin a'la minhuma. Janganlah kamu duduk di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk kedua orang tuamu, ya. Jangan duduk, orang tua duduk lesehan, anaknya duduk di atas sofa misalnya. Ini adab yang kurang baik seorang anak terhadap kedua orang tuanya, ya. Harusnya orang tua yang duduk di sofa, dia duduk di bawah, ya. Itu yang paling baik. Atau jangan sampai orang kita duduk lebih tinggi daripada posisi duduknya kedua orang tua kita. Ya, la tajlis fi makan a'la minhuma. Jangan duduk di tempat yang lebih tinggi daripada keduanya, ya. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, para ulama zaman dulu, ya, dia tidak mau, ya, tinggal di rumah di lantai 2 sementara ibunya di lantai 1. Dia tidak mau seperti itu. Demi memuliakan orang tuanya, ya. Wala tamudda rijlaika fi hadratihi mutakabbiran. Juga jangan menjulurkan kaki di hadapan kedua orang tua kita karena sombong, ya, menjulurkan kaki, ya, selonjoran, sementara di situ ada bapaknya, ada ibunya. Ini adalah adab yang kurang. Kemudian, la tatakabbar fil intisab ila abika. Jangan merasa sombong, ya, jangan merasa besar untuk menasabkan diri kepada ayahmu, walaupun muwazzafan kabiran, walaupun kamu seorang pegawai besar, seorang ilmuwan besar. Jangan merasa besar, ya. Jangan merasa malu mengaku kalau itu bapaknya. Banyak zaman sekarang ini orang tua yang sudah berjuang sekian lama, ya, untuk keberhasilan anaknya, lalu anaknya menjadi orang sukses, menjadi, ya, orang terkenal, menjadi orang hebat, lalu anaknya malu mengakui kalau itu adalah bapaknya, kalau itu adalah ayahnya, apalagi bapak dan ibunya orang kampung, ya. Nah, ini adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak, ya. Ingatlah bahwa pengorbanan orang tua kita untuk kita itu tidak terhitung banyaknya. Oleh sebab itu, ya, janganlah seorang anak, ya, mengingkari kebaikan kedua orang tuanya. Jangan malu punya orang tua kita, ya, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai kulit panggul di pasar, ya, karena kita bisa sukses karena perjuangan kedua orang tua kita tersebut, bukan karena yang lain. Karena perjuangan orang tua kita yang telah menghabiskan tenaganya, menghabiskan usianya untuk kesuksesan anaknya, ya. Saya ingat dulu cerita Syekh Muhammad Hasan hafizahullah, ya, ketika seorang insinyur yang sudah sukses di kota, dia menemukan calon istrinya di kota bersama orang sukses, lalu, ya, berangkat ke kampungnya. Ternyata di kampungnya, ketika sampai di kampungnya, dia dapati ayahnya sedang pulang dari sawah. Dia malu,
mengaku itu ayahnya kepada calon istrinya ini. Dia katakan itu adalah yang membantu-bantu di rumah saya. Ya, mendengar hal itu si istrinya ini, si calon istrinya ini sangat kaget. Lalu ditanya-tanya, ternyata itu bukan pembantunya, tapi itu adalah ayahnya. Lalu si calon istrinya itu membatalkan rencana mereka berdua untuk menikah karena dia khawatir nanti jika saya punya anak dan dia lebih sukses dari saya, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada calon suami, kepada bapaknya. Ya. Kemudian wahzar an tunkir ma'rufahuma, dan berhati-hatilah ya kamu dari mengingkari ma'rufnya, kebaikan kedua orang tua. Berhati-hatilah seorang anak dari mengingkari ya kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Autu'ziyahuma, atau berhati-hatilah kamu dari menyakiti hati kedua orang tua. Walau bi kalimah, walaupun dengan kata, walaupun dengan dengan kata-kata. Jangan sampai seorang anak malu, ya, saya malu punya bapak seperti itu, saya malu punya ibu seperti itu. Ingatlah kamu bisa jadi seperti sekarang adalah karena pengorbanan kedua orang tuamu. Lanjutnya, la tabkhal bin nafaqati ala walidaik hatta yashkuak. Ya, janganlah pelit memberikan belanja atau nafkah kepada kedua orang tua ketika kita sudah bekerja, punya uang, dan orang tua kita sudah tua, sudah uzur, sudah enggak kuat bekerja. Jangan pelit memberikan uang kepada kedua orang tua kita. Ingatlah dulu, pernahkah orang tua kita perhitungan kepada kita? Berapapun uang yang kita butuhkan, keduanya memberikan. Kalau enggak ada, mereka usahakan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak jangan pelit, jangan perhitungan kepada ibu dan bapak kita. Ada, ya kita berikan. Kalau enggak ada, kita usahakan. Ya, hatta yashkuak, sampai keduanya mengeluhkan kita. Jangan sampai orang tua mengatakan, saya punya anak yang sudah punya uang tapi tidak pernah ya memberikan uang. Ya. Kemudian fahaza arun alaika. Kalau seperti itu pelit, enggak mau ngasih orang tuanya, sangat perhitungan. Ya, kalaupun ya dia ngasih diungkit-ungkit. Kalaupun ngasih kadang ngasih 100.000 diminta lagi kepada kedua orang tuanya. Ini adalah akhlak yang kurang baik. Jangan sampai orang tua kita mengeluhkan pelitnya seorang anak. Ini adalah ar alaika, ini adalah aib atasmu. Wa satara zalika min auladika. Dan kamu akan melihat hal yang sama dari anakmu. Jika kamu pelit kepada kedua orang tuamu, nanti ketika kamu tua juga anakmu akan pelit terhadapmu. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana kamu lakukan, balasannya juga seperti itu. Yang jangan pelit kepada kedua orang tua. Berikan apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan, jika seseorang sudah memiliki pekerjaan yang baik, ya maka janganlah sampai sementara kedua orang tuanya adalah memiliki pekerjaan yang rendah, jangan sampai dia biarkan kedua orang tuanya melakukan pekerjaan rendah tersebut. Misalnya anaknya sudah pegawai negeri yang hebat, yang tinggi kedudukannya, sementara orang tuanya adalah tukang pemulung misalnya. Jangan dia biarkan orang tuanya melakukan pekerjaan yang sama. Ya. Kemudian aksir min ziarati walidaika. Perbanyaklah menziarahi kedua orang tuamu. Ada waktu untuk menziarahi orang tua, ya perbanyaklah menziarahi. Terkadang anak ya dia sibuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya, nongkrong, ya touring kemana-mana, lupa dengan kedua orang tuanya. Bahkan ada yang tidak menziarahi orang tuanya padahal tinggal di daerah yang sama, di komplek yang sama. Ya. Saya ingat seorang Syekh kita, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Beliau ketika ibunya sudah sakit, ya, maka beliau tidak pernah keluar dari kampungnya selama 2 tahun. Karena padahal saat itu undangan yang datang kepada beliau untuk memberikan muhadarah, memberikan ceramah, memberikan daurah, mengisi pengajian dari berbagai negara, ya, sudah banyak datang. Tapi beliau menolak. Kenapa? Karena beliau ingin berbakti kepada ibunya yang sudah tua dan sakit. Beliau tidak keluar dari kampungnya selama 2 tahun. Ya, demi merawat ibunya, ya, hafizahullah ta'ala. Maka perbanyaklah menziarahi kedua orang tua kita. Wa taqdimil hadaya lahuma, dan perbanyaklah memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita. Hadiah makanan, ketika datang ke rumah orang tua kita, berikan makanan, bawakan makanan. Mungkin orang tua kita tidak meminta, memang tidak, tapi anak ya harusnya melakukan hal seperti itu. Washkurhuma ala tarbiyatika, bersyukurlah kepada keduanya yang telah mendidikmu. Wa ta'abihima, bersyukurlah karena letih keduanya terhadapmu. Ya,
Bersyukurlah terhadap pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua kita terhadap kita ini. Ya, sebagaimana Allah berfirman, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah dikembalikan. Ya, bersyukurlah atas rasa letih, rasa capek yang telah dikorbankan oleh kedua orang tua kita. Wa atabir bi auladika wa ma tukasihi ma'ahum. Dan ambillah pelajaran ya olehmu dengan anak-anakmu dan apa penderitaan yang kamu telah rasakan terhadap mereka. Bagaimana seorang bapak zaman sekarang ini dia merasakan rasa letih, rasa capek ya ketika mencarikan nafkah untuk anaknya, demikian pula yang dirasakan oleh orang tuanya. Kemudian ahakun nasi bil ikram ummaka wa ahakun nasi bil ikram ummuka summa abuka. Orang yang paling berhak untuk kamu muliakan adalah ibumu, kemudian ayahmu. Wa alam annal jannata tahta aqdamil ummahat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Orang yang paling ya berhak untuk kita muliakan adalah ibu kita, ya. Kemudian ayah kita, dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya kita masuk surga karena diridai oleh kedua orang tua kita. Ya, muliakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita lebih muliakan ya atasan kita daripada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita lebih muliakan mertua daripada kedua orang tua. Banyak zaman sekarang ini orang yang ya bersusah payah mencari keridaan mertuanya, ya bapak mertuanya, ibu mertuanya daripada keridaan ibu bapaknya sendiri. Ya, orang yang paling berhak untuk kita muliakan adalah ibu kita. Ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian bapak kita. Ya, maksudnya adalah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW lalu dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik di dunia ini? Kata Rasulullah, ummaka, ya, ibumu. Dan itu dijawab oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kata ulama, karena pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya luar biasa. Hamil, melahirkan, menyusui, begadang ya pada malam hari. Ya, karena itu dia lebih berhak untuk kita baiki dalam kehidupan kita ini. Kemudian ayah kita yang telah berjuang ya demi kita semua. Dan ketahuilah sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka ibadah tersebut bisa hapus pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian ihzar uquqal walidain, berhati-hatilah dari kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Wa ghadabahuma, dan berhati-hatilah dari kemarahan keduanya. Jangan sampai seorang anak durhaka kepada kepada kedua orang tuanya. Dan berhati-hatilah jangan sampai orang tua kita marah. Fatashqa fid dunya wal akhirah, kamu akan celaka di dunia dan di akhirat. Wa sayu'amiluka auladuka bimithli ma tu'amilu bihi walidaika, dan anak-anakmu akan melakukan seperti yang kamu lakukan terhadap kedua orang tuamu. Ya, berhati-hati jangan sampai kita termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Berhati-hati jangan sampai orang tua kita kesal, marah terhadap kita sehingga kita celaka di dunia dan di akhirat. Sehingga orang mengatakan, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asalihi, ya, falyabirra walidayhi, kemudian walyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya. Dan kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita, karena suatu kaidah dalam agama kita adalah al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dengan perbuatan. Jika baik maka balasannya juga baik, jika buruk maka balasan yang akan diterima juga buruk. Banyak kisah-kisah anak-anak yang dulu durhaka kepada kedua orang tuanya, setelah dia tua anaknya juga durhaka kepadanya. Kemudian in talabta syai'an min walidayka fatalattaf bihima, jika meminta sesuatu kepada kedua orang tua, mintalah dengan lemah lembut. Kita ingin sesuatu dari orang tua kita, minta dengan lemah lembut, jangan memaksa. Karena ketika kita meminta, belum tentu orang tua kita ada uangnya saat itu. Minta dibelikan sepatu yang baru, minta dibelikan baju yang baru, minta dibelikan HP mahal harganya, orang tua kita belum sanggup. Jangan memaksa, ya. Ya, minta dengan lemah lembut. Washkurhuma in a'tayaka, dan bersyukurlah kepada keduanya jika keduanya memberikan kepadamu. Ya, orang tua kita minta HP misalnya memang perlu, ya. Kemudian
diminta dengan lemah lembut dan orang tua kita menyanggupinya. Ketika diberi maka bersyukur kepada kedua orang tua, ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas ya engkau berdua yang telah memberikan rezeki. Ya, dan pergunakan HP-nya untuk yang baik. Jangan sampai seorang anak diberikan HP oleh orang tuanya, kemudian HP-nya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa'zirhuma in mana'aka, dan terimalah uzur keduanya jika keduanya tidak mengabulkannya. Ya. Wala tuksir talabatika, dan jangan diulang-ulang lagi terlalu sering. Ya. Li'alla tuz'ijahuma, supaya kamu tidak mengganggu keduanya. Ya, lanjutnya, iza asbahta qadiran ala kasbir rizqi fa'mal wasa'id walidaika. Jika kamu sudah mampu untuk berusaha mencari rezeki, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tuamu. Jika seorang anak sudah mampu untuk bekerja, dia kerja, jangan ngandalin kedua orang tua. Tapi ya bekerjalah, ya, dan bantulah kedua orang tuamu. Jangan sampai sudah tamat ya kuliah, ya, tapi masih minta uang ke orang tuanya. Apa-apa orang tua dia tidak bisa mengusahakan apa-apa. Bahkan ada yang sampai sudah punya istri, punya anak, masih minta ke orang tuanya. Ya, karena tidak dibiasakan bekerja, mencari uang sendiri. Ya, jangan sampai menyusahkan orang tua sampai tua. Banyak di zaman sekarang ini anak-anak yang sudah tua, ya, udah berjenggot, tapi tidak bisa ya bekerja sendiri, tidak bisa mandiri. Semuanya minta ke mama, minta ke bapak. Orang tua kita umurnya tidak tua, tidak muda lagi. Setiap hari makin tua. Ya, ketika keduanya sudah tiada, siapa yang akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita? Oleh sebab itu seseorang dia mesti bekerja. Ingatlah bahwa rezeki terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah yang dihasilkan oleh kedua tangannya, oleh keringatnya sendiri, bukan oleh ya, kerjaan orang lain. Dan kalau sudah bisa menghasilkan uang, bantu kedua orang tua. Jangan disimpan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Jangan ditumbuhkan sifat pelit dari dalam diri kita. Nah, inilah beberapa hak orang tua terhadap anaknya yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya, semoga uraian ini bermanfaat bagi kita. Ingatlah, kebahagiaan hidup kita di dunia ini tergantung kepada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada bakti terhadap kedua orang tua kita. Semakin baik ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin besar bakti kita kepada kedua orang tua, maka hidup kita makin bahagia di dunia ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.